Oke, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang transition, yaitu kata hubung gitu ya, atau transisi. Nah, hari ini kita akan membahas materi lanjutannya untuk pengantarnya terlebih dahulu tentang joining and separating sentence. Tentu kalau dari judulnya di sini kita tahu ya ada beberapa nanti punctuation atau tanda baca yang ada aturannya gitu ya. Kapan kita harus joining two sentence atau menggabungkan dua kalimat dan memisahkan dua kalimat begitu. Nah, di sini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada period or semicolon, yang kedua ada koma plus fanboys, yang ketiga ada colon atau dash. Nah, di sini nanti untuk pengantar lebih lengkap atau detailnya tentang independent clause itu ada di meeting 1, sehingga kita masuk ke pengantarnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi ada 3 hal yang kita perhatikan di sini. Nah, period itu adalah titik. Semicolon itu adalah titik koma. Kemudian koma itu ya koma biasa gitu ya, plus fanboys. Fanboys itu apa? Nanti kita akan pelajari di berikutnya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada colon atau dash. Colon itu adalah titik 2 dan dash itu adalah tanda strip seperti ini gitu ya. Oke, kita kemudian next ke bagian penggunaannya. Oke. Nah, kalau kita tahu tadi di awal, period itu equal semicolon atau sama gitu ya. Maksudnya sama apa gitu ya? Kalau di penggunaan tanda baca di Indonesia, kita pakai titik itu kan untuk memisahkan dua kalimat gitu ya, sehingga ketika kalimat A itu menyampaikan secara informasi secara umum, nanti di kalimat B itu menyampaikan kalimat berikutnya atau pendukungnya, kan misalkan seperti itu. Nah, tetapi kalau di aturan di sini di standard English itu titik itu penggunaannya sama kayak semicolon. Jadi selain untuk memisahkan dua klausa independen gitu ya, selain hanya menggunakan titik, semicolon itu juga bisa digunakan gitu. Contohnya di sini. For the purpose of the SAT, periods and semicolon are grammatically identical. Both are used to separate two complete sentence. Jadi tujuannya sama untuk memisahkan dua kalimat. Nah, ini contoh kalimat yang benar. Tomatoes are used in many different types of cooking. Period atau titik. The farmers around the world grow them in bird fields and greenhouses. Ini adalah kalimat yang benar karena untuk memisahkan dua kalimat gitu ya, atau separate two sentence. Dan setelah titik itu tandanya adalah kapital. Nah, kemudian yang di bagian kedua ini juga benar. Tomatoes are used in many different types of cooking, semicolon. Farmers around the world grow them in both fields and greenhouses. Nah, penggunanya sama, ini untuk memisahkan dua kalimat. Namun pembedanya, kalau setelah semicolon di sini itu hurufnya not capitalized atau enggak kapital gitu ya. Jadi hurufnya biasa aja, tetap kecil gitu. Tapi tujuannya sama, untuk memisahkan dua kalimat gitu. Oke, kemudian yang kedua ada koma plus fanboys. Nah, fanboys itu apa? Jadi kalau coba kita ingat-ingat lagi, kita belajar transition itu adalah suatu kalimat hubung antar kalimat gitu ya, sehingga biasanya kalau udah ganti kalimat baru pakai however atau pakai specifically atau pakai thereafter gitu ya. Tapi kalau fanboys ini itu lebih ke intra kalimat atau dalam satu kalimat. Nah, fanboys sendiri itu adalah for, and, nor, but, or, yet, so. Tapi yang paling sering muncul itu adalah and, but, and, so. Itu ya, gitu. Nah, kemudian apa sih penggunaan koma plus fanboys ini gitu ya. Jadi ketika ada dua klausa dan itu mau kita join atau kita gabung, itu harus ada koma plus fanboys. Kalau cuma koma aja gimana Kak? Itu nggak boleh. Itu menyalahi aturan. Kalau cuman fanboys saja gimana Kak? Itu juga menyalahi aturan. Sehingga ketika kita mau joining two sentence itu harus ada koma plus fanboys gitu ya. Tapi kalau di rules nomor 1 tadi, period semicolon itu untuk separate ya, separate two sentence. Kalau ini untuk join two sentence begitu. Jadi contohnya di sini. Ini adalah kalimat yang run on atau salah gitu ya. Tomatoes are used in many different types of cooking and they are grown around the world in both fields and greenhouses. Nah, ini salah. Walaupun sudah ada fanboys-nya, tetapi tidak ada komanya. Ini tidak ada koma, maka ini kalimat yang salah gitu ya. Sehingga yang betul harusnya seperti ini. Ada koma plus fanboys. Kemudian ketika ada tipe yang seperti ini cooking titik. Kemudian and they are grown around the world. Ini juga salah. Nah, kenapa? And itu kan untuk menggabungkan ya, dan mereka bla bla bla. Berarti kita butuh
punctuation yang untuk menggabungkan, bukan untuk memisahkan. Sehingga kalau pakai titik dan titik koma atau semikolon itu jadi salah di sini. Begitu. Jadi harus mengandung koma dan fanboys-nya gitu ya. Oke, kemudian di sini coba ketika kita mempelajari salah satu jenisnya, tadi harus ada koma plus fanboys. Nah, ini ada koma ya. Kan ini kalimatnya sama nih. Ada koma, cooking koma, and are ground around the world, bla bla. Tapi kenapa di sini incorrect? Padahal ini ada koma plus fanboys. Kan n kan masuk fanboys ya. Nah, itu kenapa? Padahal tadi di kalimat sebelumnya di sini itu kan harus ada komanya. Koma dan fanboysnya seperti ini. Gitu ya. Itu alasannya karena di kalimat di sini tidak ada subjek yang di-repeat. Gitu ya. Kita baca di sini. When the subject is the same in both clause is not repeated in the second clause, don't use comma. Jadi ini kan tidak merepeat subjek yang di awal ya, subjek adalah tomatoes. Nah, tomatoes tidak di-repeat lagi di sini. Kan itu hanya are itu kan verbnya, gitu ya. Sedangkan ketika kita lihat di sini yang ini, nah itu ada kata they. They di sini itu kan mengacu pada si tomatoesnya, sehingga subjeknya itu di-repeat begitu. Sehingga ya harus pakai koma gitu ya. Jadi yang betul cooking and are ground around the world. Jadi ini tuh masih satu kesatuan kalimat gitu ya. Jadi nggak usah pakai koma karena subjeknya nggak di-repeat gitu. Oke, itu untuk penggunaan koma plus fanboys. Oke, and then to the last one, yang terakhir ini ada colon atau dash. Colon sama aja dash gitu ya. Colon itu sama dengan dash. Nah, bedanya apa gitu ya? Coba kalau kita ingat-ingat, kalau misalkan kita menggunakan titik 2 atau colon, itu kan biasanya untuk menjelaskan listing atau item gitu ya, untuk menjelaskan daftar. Nah, di sini pun juga sama. Kalau di bagian standard English, colon itu bisa digunakan untuk itu ya, menjelaskan listing atau item, beberapa item begitu. Atau colon itu bisa digunakan untuk explain gitu ya, untuk menjelaskan contoh gitu. Jadi misalkan ada satu kalimat yang general gitu ya, kemudian mau menjelaskan, oh ini lagi maksud itu ini gitu loh, this model bla 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 gitu ya. Misalkan ada suatu kalimat membicarakan tentang model rambut misalkan gitu. Nah, kemudian dijelaskan lagi spesifikasi tentang si rambutnya itu. Nah, itu bisa pakai colon gitu. Jadi tujuannya colon itu bisa untuk explain example gitu ya. Sehingga kalau ada colon itu pasti kalimatnya mendukung atau menjelaskan di kalimat sebelumnya. Nah, kemudian kalau dash itu adalah strip seperti itu. Dash itu juga untuk menjelaskan tones atau suasana, sama dengan colon. Bedanya apa? Kalau colon itu lebih ke kalimat yang formal. Jadi lebih ke kalimat yang misalkan seperti berita formal, kemudian kajian literasi atau research gitu ya, atau penelitian seperti itu, atau lapor-laporan yang bersifatnya resmi seperti itu. Kalau misalkan dash itu lebih ke poem gitu ya, jadi ke apa ya, puisi, kemudian novel gitu ya, kemudian misalkan ada site tentang percakapan atau apa gitu. Jadi kalau dash itu tujuannya untuk menjelaskan suasana, biar suasana di teks ini tuh lebih ada feel-nya gitu. Sehingga kalau dash itu lebih grammatically, ibaratnya seperti itu. Kalau colon itu untuk lebih formalnya, seperti itu. Bedanya hanya di situ. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian summarize dulu di sini. Nah, in many cases you will be given the option of using only a period, semicolon, colon, or dash to correctly join this complete sentence. The first one, period. George Westinghouse was one of Thomas Edison's main rivals. Was something as a scientific prodigy. He created his first major invention to rotatory steam engines before the age of 20. Nah, dari kalimat ini itu bisa menggunakan beberapa punctuation. Yang pertama, bisa pakai titik atau period. Nah, kenapa bisa? Ya tentunya bisa karena ini kan kalimatnya panjang nih. Nah, kalau mau dipisah itu boleh pakai titik. Setelah pakai titik itu harus pakai huruf kapital
gitu ya. Kalau bisa pakai semikolon pun juga boleh. Setelah semikolon itu harus hurufnya kecil gitu ya. Jadi nggak boleh yang besar. Nah, and then ketika dipisah pakai colon itu boleh. Nah, kenapa? Karena he created his first major invention, bla bla bla. Ini kan menjelaskan juga di kalimat sebelumnya. Jadi masih sangat nyambung. Jadi kalau misalkan pakai titik 2 itu masih boleh banget gitu. Jadi setelah titik 2 ya itu ya apa pakainya tetap hurufnya yang kecil gitu. Kalau dash itu juga bisa di sini gitu ya. Untuk case ini bisa gitu. Namun dari beberapa ini biasanya karena ini kan kalimatnya berupa information gitu ya, maka dia lebih sering menggunakan yang period, misalkan period atau yang colon gitu. Karena kalau dash itu lebih ada tones-nya sebenarnya gitu, tetapi masih bisa gitu ya. Oke, kemudian in some cases you may also have the option of adding transition. Koma plus fanboys, jangan lupa di sini. Setelah koma ada fanboys ketika ada subjek yang di repeat. Ini kan ada di sini. Frank Sinatra, one of the most famous singers of 20th century, never studied music formally, so he learned his songs by ear. Nah, kata he ini itu kan merepeat si Frank Sinatra. Jadi harus ada koma plus fanboys. Atau ini kan pakai koma plus fanboys ini. Atau bisa pakai semicolon dan conjunction adverb. Itu yang transition kemarin gitu. Semicolon itu untuk memisahkan kalimat gitu ya, gitu. Oke, untuk pengantarnya cukup sekian. Nah, nanti kita akan melanjutkan ke bagian meeting satunya gitu ya.